Jumpa lagi di kelas daring TDPLK bersama Bu Irna. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa walaupun di rumah kita harus tetap belajar. Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di kelas daring TDPLK. Hari ini kita akan belajar mengenai pereaksi pembatas. Apa sih pereaksi pembatas itu? Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang membatasi hasil reaksi. Contoh, sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang dengan reaksi tembaga Cu bereaksi dengan belerang S menghasilkan CuS, tembaga 2 sulfida. Diketahui ArCu sama dengan 63,5, ArS sama dengan 32. Tentukan, mana yang bertindak sebagai pereaksi pembatas? Massa CuS yang terbentuk, zat yang sisa, dan berapa gram massanya. Untuk rumus yang kita gunakan, kita menggunakan rumus konsep mol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu persamaan reaksinya, yaitu Cu bereaksi dengan S menghasilkan CuS. Setelah itu kita lihat apakah reaksinya sudah setara atau belum. Cu ruas kiri 1, ruas kanan 1. S ruas kiri 1, S ruas kanan 1. Berarti reaksinya sudah setara. Berikutnya kita tulis berapa yang diketahui. Cu-nya 10 gram. Kemudian belerangnya 20 gram. Kemudian dari sini kita hitung mol mula-mula. Mol mula-mula berarti massa dibagi dengan AR atau MR-nya. Karena Cu ini unsur, S unsur, maka massa dibagi dengan AR. Berarti N sama dengan 10 per 63,5. Sedangkan S-nya adalah 20 per 32. Diperoleh hasilnya 0,157 mol, sedangkan 20 per 32 0,625 mol. Produk belum terbentuk. Nah, kemudian berapa yang bereaksi? Kita lihat, Cu 0,157, sedangkan S adalah 0,625. Di sini koefisien sama-sama 1. Maka, mol yang bereaksi adalah mol yang paling kecil. Sehingga yang bereaksi adalah 0,157 mol. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka yang bereaksi juga 0,157 mol. Maka CuS-nya juga sama, karena sama-sama 1 berarti 0,157 mol. Kemudian berapa yang sisa? Kalau kita menghitung sisa, maka yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah. 0,157 dikurangi 0,157, habis. 0,625 dikurangi 0,157 mol sama dengan 0,468 mol. Sedangkan untuk CuS yang terbentuk dari 0 ditambah 0,157 mol adalah 0,157 mol. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Siapa yang bertindak sebagai pereaksi pembatas?
Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang membatasi hasil reaksi. Nah, kita lihat. Di sini yang bereaksi adalah 0,157 mol. 0,157 ini kita peroleh tadi dari molnya Cu. Sehingga yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah Cu. Kemudian yang kedua, massa CuS yang terbentuk. CuS yang terbentuk adalah 0,157 mol. Kita punya rumus bahwa mol sama dengan gram dibagi AR atau MR. Sehingga untuk mencari massa, N mol dikalikan dengan MR CuS. N-nya 0,157 mol diperoleh dari sini. Dikalikan MR-nya 63,5 ditambah 32. Sehingga 0,157 kali 95,5 diperoleh hasilnya 14,99 gram. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Yang C, zat yang sisa. Kalau kita mencari zat yang sisa, maka kita lihat ruas kiri di sisanya masih ada. Ruas kiri ini ada Cu dan S. Di hasil reaksi, Cu-nya habis, S-nya masih 0,468 mol. Berarti siapa zat yang sisa? Zat yang sisa adalah S. Berapa gram sisanya? Massa S sisa. Berarti molnya S sisa 0,468 kali ARS. Berarti 0,468 kali 32. Berarti sama dengan 14,976 gram. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang contoh soal nomor 2. Larutan Ki 1 molar yang volumenya 100 ml direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar dengan reaksi Ki plus PbNO3 2 kali menghasilkan Pbi2 plus KNO3. Tentukan A. Siapa yang bertindak sebagai pereaksi pembatas? B. Hitunglah massa endapan PBI2 dengan MR PBI2 sama dengan 461. Dan C. Siapa zat yang sisa dan berapa mol sisa? Yang pertama kita lakukan adalah tulis dulu persamaan reaksinya. Ki plus PbNO3 2 kali menghasilkan PbI2S plus KNO3. Nah, dari sini kalau kita punya persamaan reaksi, kita harus hitung dulu apakah sudah setara atau belum. K ruas kiri 1, K ruas kanan 1, sama. I ruas kiri 1, I ruas kanan 2, sama enggak? Tidak. Maka yang 1 kalikan 2. Sehingga K-nya menjadi 2. Maka K kanan juga harus dikalikan 2. Kemudian PB ruas kiri 1, PB ruas kanan 1, sama. N ruas kiri 2, N ruas kanan 2, sama. O ruas kiri 6, O ruas kanan 6. Jadi reaksinya sudah setara. Nah, berikutnya kita tulis apa yang diketahui. Ki 1 molar sebanyak 100 ml. Sedangkan PbNO3-nya 1 molar 75 ml. Berbeda dengan soal nomor 1, soal nomor 2, untuk mencari mol N sama dengan M kali V. Sehingga mol mula-mula sama dengan mol mula-mula Ki adalah 1 kali 100.
berarti 100 milimol. Di sini milimol karena volume yang kita gunakan adalah mililiter. Sedangkan PB NO3 2 kali mula-mulanya adalah 1 kali 75. Berarti 75 milimol. Ingat, di mula-mula produk belum terbentuk. Kemudian berapa yang bereaksi? Mol yang bereaksi kita lihat dari koefisien. 100 milimol koefisiennya 2. Berarti satunya adalah 50 milimol. Sedangkan yang PB nitrat 75 milimol untuk 1. Satunya 75 milimol. Ingat, yang bereaksi adalah mol yang paling kecil. 50 dengan 75, mana yang paling kecil? 50, maka yang bereaksi adalah 50 milimol. 50 milimol ini untuk 1, padahal di sini ada 2. Maka 50 kali 2 sama dengan 100 milimol. Sedangkan PB 50 kali koefisiennya 1, berarti kali 1 sama dengan 50 milimol. PbI2 koefisiennya 1, berarti 50 milimol. KNO3 koefisiennya 2, berarti 50 kali 2, 100 milimol. Sehingga yang sisa adalah 100 dikurangi 100, habis. 75 dikurangi 50, 25 milimol. 0 plus 50, 50 milimol. 0 plus 100, 100 milimol. Kalau sudah seperti ini, mari kita jawab pertanyaan. A. Siapa yang bertindak sebagai pereaksi pembatas? Ingat, pereaksi pembatas adalah pereaksi yang membatasi reaksi. Siapa yang membatasi reaksi? Ini, 50. 50 ini tadi kita peroleh dari mana? Dari KI. Berarti pereaksi pembatasnya adalah KI. Kemudian yang B. Massa PbE2 sama dengan rumusnya adalah N mol. Molnya PbI2 adalah 50 milimol dikalikan mR PbI2 461 sama dengan, karena di sini milimol, maka hasilnya nanti dalam berupa miligram, yaitu 23050 miligram. Kalau miligram ini mau dijadikan gram, maka dibagi 1000. Sehingga hasilnya massa PbI2 adalah 23,05 gram. Kemudian zat yang sisa. Zat yang sisa adalah pereaksi ruas kiri yang sisa. Di sini ada sisa 25 milimol. 25 milimol ini punyanya siapa? 25 milimol ini punyanya PbNO3 2 kali. Jadi zat yang sisa adalah PbNO3 2 kali. Berapa mol sisanya? Sisanya adalah 25 milimol. Dari milimol kalau dijadikan mol maka dibagi 1000 sehingga hasilnya adalah 0,025 mol. Sampai sini ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Yang Maha Kuasa, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.